Setiap tarikan napas kita, ternyata di baliknya ada sebuah keseimbangan kimia yang sangat-sangat rapuh. Dalam pembahasan mendalam kali ini, kita akan menyelami apa yang terjadi ketika keseimbangan itu goyah, sebuah kondisi klinis yang kita kenal sebagai asidosis respiratorik. Kita akan lihat bagaimana sebuah kegagalan pernapasan dapat memicu rentetan masalah biokimia di seluruh tubuh. Jadi, pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya fundamental. Apa yang sebenarnya terjadi ketika sistem pernapasan kita tidak lagi efisien membuang produk sisa bernama karbon dioksida? Ini bukan sekedar soal sesak napas. Seperti yang akan kita urai, penumpukan gas ini secara perlahan akan mengubah kimiawi darah kita dan memicu berbagai respons dari tubuh. Oke, untuk memahaminya, kita harus mulai dari fondasinya terlebih dahulu. Kita akan definisikan secara tepat apa itu asidosis respiratorik. Kemudian, kita akan masuk ke prinsip dasar keseimbangan kimia dalam darah kita, sebuah konsep kunci untuk mengerti gangguan ini. Jadi, secara definisi, asidosis respiratorik itu adalah sebuah kondisi di mana darah kita menjadi terlalu asam. Normalnya kan pH darah kita itu sedikit basa ya, di rentang 7,35 sampai 7,45. Nah, di kondisi ini, angkanya turun di bawah 7,35. Dan biang keladinya adalah peningkatan tekanan parsial karbon dioksida atau PaCO2 yang nilainya melonjak di atas 45 mmHg. Nah, untuk gampangnya, bayangkan saja ada sebuah timbangan kimia di dalam tubuh kita. Di satu sisi timbangan, ada bikarbonat atau HCO3-. Ini adalah komponen basa yang menjaga stabilitas. Di sisi lain, ada karbon dioksida atau CO2 yang terlarut sebagai asam. Keseimbangan antara kedua sisi inilah yang secara matematis menentukan pH darah kita. Dari analogi timbangan tadi, kita bisa lihat hubungannya secara langsung dan logis. Kalau kadar CO2 yang ada di sisi asam ini meningkat, ya jelas timbangannya akan berat sebelah ke arah asam. Akibatnya, pH darah pun langsung anjlok. Sebaliknya, kalau komponen basa yaitu bikarbonat yang naik, pH juga akan ikut naik. Nah, pada asidosis respiratorik, masalah utamanya jelas ada di penumpukan CO2. Oke, kita sudah tahu apa itu asidosis respiratorik. Sekarang, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa ini bisa terjadi? Apa saja yang bisa menyebabkan sistem ventilasi kita gagal dan akhirnya menumpuk CO2? Mari kita bedah satu persatu. Ternyata, penyebabnya itu bisa kita kelompokkan menjadi 4 titik kegagalan utama. Bisa dari pusat kendali di otak, bisa dari jalur transmisi sarafnya, bisa dari mesin mekanik dinding dada, atau ya langsung dari paru-parunya sendiri. Pertama, kegagalan bisa berasal dari pusat kendalinya. Pusat pernapasan kita itu kan ada di batang otak. Nah, fungsinya ini bisa tertekan atau melambat drastis karena efek obat-obatan seperti opioid atau obat penenang. Bisa juga karena kondisi metabolik sistemik seperti hipotiroidisme berat atau bahkan karena kerusakan fisik langsung akibat stroke atau tumor di area tersebut. Selanjutnya, bayangkan sistem pernafasan kita seperti sirkuit listrik. Otak itu sumber dayanya, saraf adalah kabelnya, dan otot-otot napas adalah lampunya. Pada kondisi seperti sindrom Guillain-Barré, kabelnya yang rusak. Pada myasthenia gravis, sambungan antara kabel dan lampunya yang bermasalah. Dan pada distrofi otot, lampunya sendiri yang memang lemah. Kategori ketiga adalah adanya hambatan fisik atau mekanis. Paru-parunya mungkin sehat, tapi dia tidak bisa mengembang dengan bebas. Ini bisa karena tekanan dari luar, misalnya pada obesitas berat, atau karena kelainan bentuk tulang belakang seperti kifoskoliosis. Bisa juga karena tekanan dari dalam rongga dada, misalnya akibat penumpukan cairan atau udara. Dan yang terakhir, tentu saja, masalahnya bisa berada di paru-paru itu sendiri. Pada PPOK, udara justru sulit untuk dikeluarkan. Pada fibrosis, jaringan paru menjadi kaku dan tidak elastis. Dan pada edema paru, kantung-kantung udara terisi oleh cairan. Semua ini intinya mengganggu proses pertukaran gas yang efisien. Oke, jadi kita tahu CO2 sudah menumpuk di dalam darah. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana sel-sel kita bereaksi? Dan ini bagian yang paling menarik. Bagaimana tubuh kita yang luar biasa ini mencoba untuk memperbaiki keadaan. Jadi begini. Di dalam sel darah merah, CO2 yang berlebih ini bertemu dengan air. Nah, ada sebuah enzim super cepat bernama anhidrase karbonat yang mempercepat reaksi ini ribuan kali lipat. Hasilnya, lebih banyak asam,
yaitu ion hidrogen H+, dan juga bikarbonat HCO3-. Disinilah akar masalah keasaman itu dimulai, di tingkat seluler. Untungnya, tubuh kita punya dua lapis pertahanan. Pertahanan pertama adalah respons cepat, terjadi dalam hitungan menit hingga jam. Protein di dalam sel kita, seperti hemoglobin, langsung bekerja sebagai dapar menyerap kelebihan asam. Tapi ini hanya solusi sementara yang terbatas. Jika masalah berlanjut, baru ginjal akan turun tangan. Mekanismenya jauh lebih dahsyat, meskipun butuh waktu beberapa hari untuk aktif. Sebagai gambaran, pada fase akut, kompensasi tubuh ini sangat terbatas. Aturan praktisnya, untuk setiap kenaikan PaCO2 sebesar 10 mmAg, kadar bikarbonat hanya mampu naik sekitar 1 MEq per liter. Cuma sedikit, ibaratnya kita mencoba memadamkan kebakaran besar dengan segelas air. Nah, sekarang bandingkan dengan ini. Pada kondisi kronis, ketika masalah ini berlangsung berhari-hari, ginjal kita baru benar-benar menunjukkan kekuatannya. Untuk kenaikan PCO2 yang sama, yaitu 10 mm Hg, ginjal mampu menaikkan bikarbonat sebanyak 3,5 hingga 4 mili-ekivalen per liter. Jauh lebih efektif. Inilah pertahanan kita yang sesungguhnya. Tapi sekali lagi, kuncinya adalah waktu. Setelah kita memahami patofisiologinya, dari penyebab hingga respons tubuh, sekarang kita akan bergeser ke sisi klinis. Bagaimana cara para dokter mendiagnosis kondisi ini dan apa saja prinsip penanganannya? Kunci diagnosisnya ada di analisis gas darah atau AGD. Cara membacanya sangat sistematis. Pertama, kita lihat pH. Jika di bawah 7,35 berarti ada asidosis. Kedua, kita lihat PaCO2. Jika di atas 45, maka penyebabnya adalah respiratori. Terakhir, kita lihat bikarbonat. Jika masih di rentang normal, berarti kondisinya akut. Namun, jika sudah meningkat di atas 26, itu tandanya tubuh telah memulai kompensasi kronis. Lalu, bagaimana kita menanganinya? Nah, ini penting. Tujuannya itu bukan sekedar mengoreksi angka pH di kertas. Target utamanya adalah memperbaiki ventilasi atau pernafasan pasien. Ini bisa berarti memberikan dukungan nafas mekanis, dan yang paling krusial, tentu saja mengobati akar masalahnya, entah itu POPK, overdosis, atau kondisi lainnya. Sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini. Kita tahu tubuh kita punya sistem kompensasi ginjal yang begitu canggih dan kuat. Tapi, sistem itu butuh waktu berhari-hari untuk bekerja optimal. Bagaimana bisa satu episode gagal napas akut yang terjadi dalam hitungan menit atau jam mampu mengalahkan sistem pertahanan yang telah berevolusi ribuan tahun? Ini benar-benar menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan dalam tubuh kita. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini sampai akhir. Jika Anda merasa materi pembelajaran seperti ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan subscribe channel Ruang Dosen. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan materi terbaru. Klik like dan bagikan juga video ini agar ilmu pengetahuan yang bermanfaat ini bisa tersebar lebih luas lagi.